Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid dan juga pendengar setia 105.8 Mujahidin FM dan juga pemirsa Tempo TV dimanapun anda berada dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi jujur kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan kita para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam melakukan ibadah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang berbahagia ini, setelah menunaikan sholat maghrib berjamaah, sesaat lagi kita ikuti dan dengarkan kajian rutin ba'da maghrib yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nasrullah LC. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib Masjid Raya Mujahidin dan juga pendengar setia Mujahidin FM dan pemirsa Tempo TV dimanapun anda berada. Selanjutnya kepada yang terhormat Ustaz Nasrullah LC kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat masjid, salat maghrib Masjid Raya Mujahidin dan pendengar Radio Mujahidin beserta M2 TV, pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah setiap umat pasti memiliki fase-fase sejarah dan peristiwa yang sakral lagi penting yang diperingati dengan cara-cara tertentu.
karena masing-masing memandang bahwa peristiwa penting tersebut merupakan titik atau persimpangan yang membawa perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Umat Islam juga demikian, yaitu dia melewati peristiwa-peristiwa penting yang sanggup merubah alur sejarah, yaitu merubah alur sejarah perjalanannya, bahkan yaitu sejarah perjalanan umat manusia secara umum. Di antaranya adalah yaitu sejarah peristiwa turunnya Al-Quranul Karim, sebuah kitab yang manusia tidak akan mendapati sepertinya dan sama sekali tidak memiliki tandingan. Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menghendaki Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu bulan ke-9 dari kalender Hijriah, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya itu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut, dan Al-Furqan, pembeda. Barang siapa di antara kalian melihat bulan ataupun hilal, maka hendaklah berpuasa. Maka Al-Quranul Karim ini Allah turunkan dari sisi Allah ke langit dunia melalui malaikat Jibril alaihissalam 30 juz langsung, yaitu pada bulan Ramadan, yaitu pada bulan yang penuh dengan berkah. Yaitu Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu adalah pada bulan yang penuh dengan berkah. Termasuk dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Qadar. Maka Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, maka Allah menurunkan Al-Quran dari sisi Allah ke langit dunia ini 30 juz langsung pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, bulan yang penuh dan berkah. Kemudian Allah turunkan dari langit dunia, yaitu ke dunia, pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril berangsur-angsur selama 23 tahun di kota Mekah dan Madinah dan di sekitarnya. Karena turunnya Al-Quran ini yaitu merupakan suatu karunia yang besar, maka kewajiban kita terhadap adanya karunia tersebut yaitu hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diantaranya dengan mengerjakan amal soleh. Bukti syukur kita adalah dengan memperbanyak amal soleh. Sehingga berangkat dari sinilah yaitu umat Islam melakukan ibadah saum, ibadah puasa, yaitu di dalam bulan Ramadan. Ini sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan pelaksanaan ibadah yang diwajibkan terhadap mereka. Puasa Ramadan ini diwajibkan setiap tahunnya, yaitu atas setiap muslim dan muslimah,
yaitu selain wanita haid dan nifas, yaitu yang dewasa, aqil, baligh, yaitu dan juga berakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian itu ibadah saum, ibadah puasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yaitu mengisyaratkan secara gamblang tentang hikmah dan tujuan utama, yaitu syariat puasa ini, yaitu agar meraih sifat takwa. Maka ketakwaan ini tempatnya adalah di dalam hati, dan takwa itu juga merupakan pendorong seorang hamba untuk mengerjakan amal soleh dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini tujuan daripada saum, yaitu membentuk pribadi yang takwa agar selalu taat kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa ini juga telah dimasukkan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu rukun Islam, yaitu di antara rukun Islam yang terbesar, sebagaimana disebutkan di dalam sabdanya, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara: syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wal hajj ila baitillah, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan puasa Ramadan terlebih dahulu, baru ibadah haji. Nah, maka karena faktor kondisi seorang hamba yang kadang mendapatkan berbagai halangan, yaitu dalam hidupnya, maka Allah membolehkan bagi setiap muslim ataupun muslimah, yaitu untuk tidak berpuasa bila berada dalam kondisi yaitu yang menyulitkan bagi dirinya apabila berpuasa, yaitu dengan syarat yaitu mengqadha, mengganti pada hari-hari di luar bulan Ramadan, yaitu diantaranya adalah ketika kondisi safar, musafir, dalam perjalanan ataupun sakit. Maka orang yang safar ataupun sakit ini dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, namun dia harus yaitu mengganti puasanya tersebut di waktu lain yang dia kehendaki di luar bulan Ramadan. Sebab Allah Subhanahu wa taala yaitu menginginkan adanya kemudahan bagi umat Islam dan tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yaitu bulan Ramadan adalah yang diturunkan di dalamnya itu adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu sendiri, dan pembeda antara hak dan yang batil.
barang siapa yang melihat bulan ataupun hilal di antara kalian maka hendaklah berpuasa. Dan barang siapa yaitu di antara kalian yang sakit ataupun dalam keadaan musafir dalam perjalanan, maka hendaklah dia menggantikan pada hari-hari yang lain, yaitu di luar bulan Ramadan. Allah menginginkan terhadap kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan yaitu kesulitan bagi kalian. Nah, maka ini yaitu ibadah saum yang Allah syariatkan. Maka kalau kita lihat definisi ibadah saum ini secara bahasa, al-imsak. Al-imsak itu adalah definisi secara bahasa dari ibadah saum, dari puasa, yang artinya menahan. Kemudian secara syar'i, secara syariat, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Sejak azan sholat subuh, terbitnya fajar kedua, hingga terbenamnya matahari. Maka kalau pembatal-pembatal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 3, yaitu makan, minum, hubungan suami istri. Oleh sebab itu wajib bagi setiap muslim yaitu untuk menahan dari 3 perkara tadi, 3 pembatal ini selama siang hari di bulan Ramadan hingga terbenamnya matahari pada hari itu. Kemudian setelah itu yaitu dibolehkan baginya untuk makan, minum atau melakukan hubungan antara suami istrinya hingga waktu azan sholat subuh keesokan harinya, pada malam harinya, hingga sampai akhir Ramadan, yaitu setiap malamnya. Selain memiliki keutamaan yaitu memenuhi perintah Allah, puasa juga memiliki keutamaan lain yang berupa adanya fadilah yang besar, keutamaan yang begitu besar, dan pahala yang banyak, yaitu dalam mengerjakan ibadah saum itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara yaitu keutamaan fadilah yang besar. Para ulama menjelaskan makna imanan di dalam hadis tersebut, yaitu keimanan. Ini adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mewajibkan ibadah saum. Ini yang dijelaskan oleh para ulama makna imanan. Sedangkan makna ihtisaban, yaitu mengharap pahala, maknanya adalah dia berpuasa hanya dengan tujuan mengharapkan pahala dan mengharapkan keridhaan Allah semata. Itu yang dimaksudkan wahtisaban. Maka sungguh begitu besar keutamaan puasa ini, sehingga segala maksiat, dosa, dan kelalaian yang pernah dilakukan seorang muslim sebelumnya, Allah pasti akan mengampuninya, yaitu jika konsisten dalam mengerjakan ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan dengan penuh keimanan tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan juga mengharapkan pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama puasa ini adalah mewujudkan hakikat takwa, maka Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan umat Islam yaitu agar membekali diri dengan banyak beramal soleh, terkhusus lagi yaitu dalam bulan Ramadan ini, sehingga dia pun mensyariatkan adanya sholat malam yang dinamakan sholat tarawih yang dikerjakan dalam malam-malam Ramadan, dan memotivasi mereka untuk melaksanakannya. Karena di dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yaitu barang siapa melakukan sholat qiyamul lail ataupun juga tarawih atau sholat malam tahajud di malam-malam bulan Ramadan didasari keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu juga dihapus oleh Allah. Nah, maka kalau yang pertama disebutkan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis yang kedua man qoma Ramadan, yaitu barang siapa melakukan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Ini keduanya adalah yaitu akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Keutamaan puasa di bulan Ramadan dan juga sholat qiyamul lail atau yang dinamakan tarawih dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Maka dianjurkan juga untuk mengerjakan amal-amal soleh lainnya, yaitu seperti bersodakoh. Maka sodakoh yang dilakukan di bulan Ramadan lebih besar pahalanya, yaitu di luar bulan Ramadan. Rasulullah SAW adalah yang mencontohkan hal tersebut. Kita ketahui di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan ketika di luar bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan lebih dermawan lagi Rasulullah SAW, yaitu bersedekah, termasuklah memberi buka orang berpuasa. Karena keutamaan orang yang memberi buka orang berpuasa, yaitu entah seteguk air ataupun sebiji kurma atau makanan-makanan yang lainnya, maka pahalanya sama seperti orang berpuasa tadi. Nah, kita ketahui pahala puasa ini adalah begitu besar yang tidak ada tandingannya, hitungannya dengan amal-amal ibadah lainnya. Kalau kita lihat di dalam hadis, seluruh amal-amal ibadah anak cucu Adam yang dilakukan ini berdasarkan hadis Allah akan lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, kecuali 3 amalan, yaitu yang tidak ada hitungannya, manusia tidak bisa menghitung jumlahnya saking besarnya pahalanya, kecuali hanya Allah. Di antaranya adalah ibadah saum, ibadah puasa, kemudian bersabar dan memaafkan saudaranya yang berbuat salah terhadap dirinya, dia maafkan. Nah, maka ini 3 amalan yang tidak ada jumlah hitungan, yaitu ketika di luar Ramadan sama begitu besar, apalagi di bulan Ramadan lebih besar lagi. Nah, maka yaitu keutamaan yang begitu besar ketika melakukan amal-amal ibadah, termasuk bersedekah atau memberi buka orang berpuasa, mendapatkan pahala seperti orang berpuasa. Selain dia mendapatkan pahala puasa sendiri dan mendapatkan pahala memberi buka orang berpuasa, dua poin. Bagaimana kalau dia memberi buka orang berpuasa 10 orang? Dia akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa itu 10 orang, dan begitu selanjutnya. Termasuk yaitu tilawatul Quran, dengan mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kemudian juga memperbanyak baca tasbih, yaitu amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Subhanallah. Kemudian juga tahmid, yaitu tahmid alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, afdalud doa, yaitu sebaik-baik doa, yaitu adalah alhamdulillah. Wa afdalud zikr la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Nah, maka keutamaan lain disebutkan dalam hamdalah ini, ucapan alhamdulillah, yaitu Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillah khairum minad dunya wa ma fiha, yaitu kalimat alhamdulillah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalimat alhamdulillah. Kemudian juga tahlil, perbanyak kalimat la ilaha illallah, karena la ilaha illallah ini kunci surga. Kemudian juga yaitu disebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam yaitu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara nabi yaitu yang langsung berbicara dengan Allah ketika di dunia, Nabi Musa alaihissalam. Ketika yaitu dia memohon kepada Allah,
Yaitu Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, akhbirni wa 'allimni syai'an azkuruka wa ad'u. Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa alaihissalam, beritahukanlah kepadaku dan ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengan sesuatu itu aku yaitu berdoa dan ingat kepadamu. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Musa alaihissalam mengatakan, ya Rabb, kullu ibadik yaquluna hadza. Wahai Allah, setiap hambamu itu adalah mengucapkan kalimat ini. Tidak asing lagi kalimat la ilaha illallah bagi umat Islam, karena setiap muslim muslimah mengucapkan kalimat itu. Apa Allah sebutkan? Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa ma fihinna wal ardina sab'a wa ma fihinna khairi tuda'u fi kiffatin wa la ilaha illallah tuda'u fi kiffatin ukhra la rajahat. Wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya 7 lapis langit beserta isinya, yaitu para malaikat, yaitu dan juga 7 lapis bumi beserta isinya selain aku, kata Allah, diletakkan di suatu timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan di timbangan lainnya, adalah niscaya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, maka ini yang kita yaitu perbanyak setelah kita melakukan amal-amal ibadah yang telah disebutkan tadi, termasuklah memperbanyak takbir Allahu Akbar dan juga istighfar, yaitu minimal sehari semalam 100 kali yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta berbuat baik kepada fakir miskin dan juga anak-anak yatim. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan dari amalan-amalan yang buruk dan juga dari amalan-amalan tercela agar kita hindari. Sebagaimana beliau sebutkan di dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat dusta, maka Allah tidak peduli dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, maka yaitu ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang ketika dia berpuasa lalu dia berdusta dan melakukan perbuatan dusta, maka dia tidak akan mendapatkan pahala puasanya, yaitu dia hanya mendapatkan yaitu dahaga dan lapar saja. Nah, maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah juga menghindari akhlak-akhlak yang buruk, yang terlarang, yaitu di dalam hadis sangat dilarang oleh Islam, baik di dalam ataupun di luar bulan Ramadan. Namun larangan-larangan tersebut lebih dipertegas lagi ketika di bulan Ramadan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebaikan, yaitu pintu-pintu kebaikan lainnya secara lebar-lebar kepada semua hambanya yang beriman dengan mensyariatkan puasa-puasa sunnah, yaitu ketika di luar bulan Ramadan. Kemudian juga menganjurkan agar kita senantiasa mengerjakannya, yaitu tanpa mewajibkannya, sebagaimana di dalam hadis, barang siapa yang puasa di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jauhkan dirinya dari neraka, yaitu sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya ibadah saum, ibadah puasa ini sangat membina kepribadian, yaitu seorang muslim, memperbaiki akhlaknya, mendekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menanamkan dalam dirinya satu perkara yang sangat penting, sangat urgen, yaitu sikap muraqabatullah, yaitu yang selalu dia mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk yaitu juga keutamaan yang begitu besar, yang begitu agung, karunia besar dan hadiah Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada umat Islam ketika di bulan Ramadan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar,
wa ma adraka ma lailatul qadar, dan apakah yang dinamakan dengan malam kemuliaan itu. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini adalah hadiah yang Allah berikan terhadap umat Islam ketika di bulan Ramadan. Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran, sehingga Allah pun mengistimewakannya dengan melipat gandakan pahala amalan yang dilakukan pada malam itu sebanyak pahala 1000 bulan, yaitu lebih dari 83 tahun, yaitu 83 tahun 4 bulan. Ini seumur hidup melakukan amal soleh apa saja. Nah, maka yaitu mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin memanfaatkan waktu dan mohon pada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan Allah berkahi yaitu amal-amal ibadah waktu-waktu di bulan Ramadan, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pendengar setia Radio Dakwah Mujahidin FM dan juga pemirsa Yanto TV dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan kajian pada salat maghrib yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita tutup kajian pada salat maghrib dengan melafazkan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.